Masih di mekanik alat berat abal-abal. Untuk sharing kali ini kita ada problem unit tidak bisa maju mundur. Ya, kita bisa lihat kondisi unitnya posisi mati mendadak dalam kondisi miring. Untuk itu kita lakukan inspeksi, yaitu pada leveling oli. Siapa tahu olinya kurang, ya kan? Hal ini sangat memungkinkan karena melihat potensi saat unit miring itu siapa tahu olinya tidak tersuplai maksimum karena pompa transmisi ada di depan, sedangkan yang di belakang ini kan kondisi oli. Kita naik dulu kondisinya seperti ini, kita lakukan cek, ternyata betulan olinya dia habis. Jadi kemungkinan unit tidak bisa maju mundur dikarenakan pompa transmisi tidak mendapatkan suplai oli untuk menginjekkan klat, sehingga unit tidak bisa maju mundur. Untuk itu kita top up dulu ya olinya. Nanti selanjutnya kita akan mencari root cause, penyebab kenapa kok olinya itu habis atau berkurang. Apakah memang karena posisinya terlalu miring atau memang ada kerusakan yang lainnya. Setelah melakukan top up, unit dilakukan pengetesan, yaitu maju mundur. Ternyata tidak bisa. Untuk itu kita meminta bantuan evakuasi dengan unit lain agar posisi unitnya itu level. Bisa level itu maksudnya datar, sehingga si transmisi mendapatkan suplai oli untuk menginjekkan klat agar unit bisa maju dan mundur. Karena error yang ada di unit itu semuanya mengacu kepada wheel switch, brake, steering, maju dan mundur. Oke, selanjutnya kita coba tarik sambil didorong ya, agar unit ini terlepas dari area yang miring. Nah, sekarang kita lakukan pengetesan saat running posisi datar. Ternyata ada semburan di sisi belakang unit. Ada kebocoran yang sangat deras pada sisi belakang saat engine kondisi low idle. Bisa dilihat pada semburan oli yang di bawahnya fuel tank. Jadi kita dari belakang, di situ olinya sangat deras sekali. Hal ini memungkinkan oli yang menuju klat tidak tersuplai. Nah, ini bisa dilihat ya, tidak tersuplai maksimum sehingga unit tidak bisa maju mundur. Ternyata temuannya adalah pada hose pin puller untuk reaper dia mengalami kebocoran, sehingga kita lepas dahulu untuk kita lakukan bypass paralel. Kita order spare partnya karena di sini unit ini attachmentnya tidak menggunakan pin puller. Bisa dilihat pada tanda panah yang saya tunjukkan, itu adalah hose yang saya konekkan dengan hose yang lainnya. Jadi suction sama output saya sambungkan aja tanpa melalui hose yang lain. Jadi saya langsungkan aja. Ini adalah area saat terjadi problem tadi, kondisinya sudah di bawah ya, sebagai acuan atau sebagai analisa tambahan. Tadi posisinya tuh miring sebelum dievakuasi, terus sekarang unit kondisinya datar. Sekarang sudah aman untuk dilakukan pengecekan atau troubleshooting lanjutan. Nah, saya tunjukkan di sini. Ini adalah error yang muncul saat terjadinya problem unit tidak bisa maju dan mundur. Kita bisa lihat pada electrical systemnya, di situ terrecord brake wheel switch semuanya, first clutch semuanya ada hubungannya dengan sistem transmisi.
Untuk sebab itu, jika sudah kelompokkan seperti ini, maka jangan terlalu konsen pada electrical atau sistem yang lainnya. Di situ kuncinya ya. Jadinya kita bisa lihat secara garis besarnya ini kok brake fail switch terus transmisi, maka kita perlu melakukan pengecekan yang berkelompok. Contohnya induknya entah dari suplai olinya secara general atau memang elektriknya yang bermasalah secara general. Oke, sekarang kita akan turun ke unit di sisi belakang, di mana di situ akan saya tunjukkan letak hose yang bermasalah. Kita lewat sebelah kiri unit, terus ke belakang ada cover untuk pelindung bagian belakang, kita akan masuk. Nah, letaknya hose ada di situ. Bisa dilihat seperti yang flash, seperti video flash di depan tadi itu, kondisinya pun pin puller ada di belakang. Untuk komponennya ini, barangnya itu ya ini nih. Nih, hose-nya mengalami kerusakan karena udah umur ya, sudah fatigue fracture. Kok bisa pertanyaannya? Padahal itu kan jalur reaper. Kenapa kok suplai transmisi? Karena saya balik lagi, pin puller reaper itu mengambil pressure oli dari transmisi, bukan dari hidrolik. Sehingga jika terjadi kerusakan pada hose tersebut, yang akan terjadi adalah hose oli dari transmisi akan habis terkuras keluar, di mana di bawahnya transmisi ini kan ada sekat ya kan. Jadi sekat itu menampung ini loh, tahan air lah. Nah, ini sekarang saat dibuka olinya langsung ngucur. Oke ya, mungkin itu penyampaian dari saya. Sekedar sharing aja ya. Jadinya hati-hati lah kalau rusak, bukan gaya, parah sampai ke bawah nih. Padahal ganti hose gitu doang, tapi kotornya minta ampun. Cuma enak. Dapat apel. Apa-apa, namanya kerja bos, kayak gitu. Cuma ini aja ya, jadi kalau memang ada bocoran seperti itu, hose yang udah mulai crack, lebih baik diganti aja lah ya, maintenance-nya harus jalan. Demikian penyampaian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga berat.